Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam koperasi. Saya Sarah nih dari Digikupkes akan nemenin kalian selama beberapa menit ke depan untuk sharing banyak informasi baru dan menarik soal koperasi Indonesia. Saat ini sudah hadir bersama saya di studio kita ada Bapak Suryo, Ketua Dekopinwil DKI Jakarta. Selamat Selamat sore sore. Sore, Bapak. Sarah. Oke, Gimana kabar? Alhamdulillah Iya, baik. iya. Bapak-bapak sehat? Sehat, sehat. Udah vaksin? Alhamdulillah sudah, Pak. Sama. Bapak sudah lengkap ya Udah vaksinnya? lengkap. Oke, Pak, saya mau nanya dulu nih, Pak. Tadi Iya, saya nyebutnya Dekopinwil. iya. Bener nggak tuh, Pak? Dewan Koperasi Indonesia Wilayah. Betul, 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 Pak ya? betul. Oke, Bapak sudah berapa lama, Pak, menjabat kalau boleh tahu? Saya terpilih itu tahun lalu. Ya. Hmm, Tapi saya sebetulnya sekitar tahun 2007 sudah di Dekopin. udah lama Sudah banget ya, lama. Pak, Ada berkecimpung. penggantian pengurus dan lain-lain. Nah, pada saat ini yang baru, saya kenapa pengen lagi nih, ya masuk lagi ke Dekopin, karena saya lihat ini saya perlu memfasilitasi anak-anak muda, ya, untuk berkoperasi. Tepat sekali. Ya, Harus sih, Pak. ya harus, karena saya lihat ini semua anak-anak muda ini sering berkumpul, punya kreativitas yang bagus, hebat-hebat idenya, ya, tapi bingung mau ngapain, ya kan? Nah, apalagi dengan sekarang ini koperasi, pembentukan koperasi cukup dengan 9 orang. Dikurangin jumlahnya. Dikurangi orang tadi yang sebelumnya 20, Hah. sekarang cukup 9. Dan dari Dekopinwil Jakarta sudah membuat sebuah fasilitas, ya, tidak perlu datang, cukup kumpul, langsung Zoom dengan notarisnya, jadi koperasinya. Bener-bener dimudahkan banget ya, Dimudahkan Pak? banget. Jadi kita udah atur dengan beberapa notaris yang dipercaya oleh pemerintah untuk melakukan pembentukan koperasi dengan mudahnya. Jadi nanti teman-teman anak milenial yang ingin ngumpul, cukup ngumpul di warung, cukup ngumpul di restoran, live Zoom, jadi koperasinya. Gitu. Gitu, Pak. Mungkin sih saya sendiri masih awam banget nih karena taunya koperasi itu tuh zaman dulu banget gitu, Iya. Pak. Mungkin yang buat anak-anak muda sekarang belum begitu paham gitu, Iya. Pak. Zaman sekarang tuh koperasi seperti apa sih, Pak? Nah, jadi memang dari tahun ke tahun, dari dulu. Jadi sebetulnya koperasi itu sebetulnya sama aja kayak PT, kayak CV, kayak UD sama. Nah, tetapi memang di mana kita di sini kelebihannya adalah kebersamaan. Ya kan? Tidak ada suara terbanyak, suara sedikit, semuanya sama. Semua begitu 9 orang membentuk koperasi, semuanya punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama. Nah, disinilah saya lihat anak-anak milenial punya suatu kesamaan pemikiran, kesamaan kekuatan, karena anak-anak milenial ya mungkin punya modalnya cuma itu dan segala macam. Nah, disinilah ya kita, kenapa pendiri bangsa kita ya Bung Karno dan Bung Hatta itu ya selalu mengedepankan koperasi. Ya, karena seperti kita tahu, jadi ada satu hal yang mungkin memang Bung Hatta sebagai bapak koperasi kita. Tadi memang sebetulnya kan dia adalah wakil presiden saat itu. Iya, zaman Presidennya dulunya. adalah Bung Karno. Betul. Jadi sebetulnya ada suatu ditunggal. Dengan presiden yang ngurusin yang lain, Bung Hattanya Ngurusin yang ngurusin lain. ekonomi dan koperasinya. Jadi itu sebetulnya satu kesatuan, bukannya suatu hal yang terpisah. Nah, dulu kenapa harus berkoperasi? Karena kita memiliki hak yang sama untuk maju bersama. Nah, dan perlu suatu pendidikan, sosialisasi dan lain sebagainya. Tapi kalau saya lihat sekarang, anak-anak sekarang kan nggak perlu pelatihan lagi, pendidikan lagi berkoperasi. Sekarang mereka buka di Google, buka di segala macam, mereka sudah punya kemampuan untuk membentuk dan meningkatkan dirinya. Nah, inilah saya bilang, makanya saya di bawah kepemimpinan saya mau ini semua digitalisasi. Pemerintah pun juga menyatakan bahwa ini adalah era digitalisasi. Betul. Ya kan? Semua kita bergerak dengan digitalisasi. Inilah saya ingin, termasuk cara membuat koperasi pun kita digitalisasi dengan tidak keluar daripada aturan-aturan yang ada. Ya, kita buat memudahkan semua sehingga kita kalau kita berkoperasi akan semuanya akan terbentuk, akan bisa menjadi punya nilai jual dan bisa mampu untuk berkreasi, ya, dan mampu untuk masuk ke dalam dunia ekonomi. Oh gitu, Pak. Nah,
Kalau saya nih Iya. dan teman-teman semua misalnya mau untuk membangun join koperasi gitu. Iya. Jadi anggota koperasi kan tadi kata Bapak caranya sudah sangat mudah. Kalian tinggal kumpul-kumpul, Iya. nanti tinggal Zoom, Iya. bisa jadi tuh koperasi kita. Betul. Dengan minimal 9 orang 9 tadi. orang. Nah, kalau saya udah buat koperasi nih Pak, apa sih benefitnya, fungsinya, manfaatnya buat kita-kita semua gitu? Sama Dan aja. kita harus ngapain gitu? Loh, kalau kita bikin koperasi itu sama aja kan seperti kayak bikin perusahaan. Ya. Nah, PT, CV, UD sama aja. Jadi pada saat kita bikin koperasi kita harus udah punya tujuan. Oh, saya pengen buka restoran. Oh, ini saya ini 9 orang yang pengendara ojol ingin bersatu mau nyicil motor nih, daripada individu kita bersama-sama. Nah itulah sebetulnya. Jadi sebetulnya dia adalah lembaga usaha gitu. Jadi kita harus punya tujuannya dulu. Kita pengen apa nih? Gitu. Oh, saya pengen usaha. Oh, saya pengen bikin sekolahan. Oh, saya mau bikin punya kemampuan saya ngajar komputer. Nah, berkoperasi daripada individu ini sebaiknya dalam satu kelompok. Nah, kalau sehingga orang akan lebih mempercayai kalau mereka ada sebagai lembaga usahanya. Nah, gitu. Ini adalah sebuah lembaga usaha, bukannya apa-apa gitu. Ini sebuah lembaga usaha di mana ada PT, ada CV, ada UD, ada koperasi. Jadi misinterpretasi daripada masyarakat Indonesia umumnya bahwa koperasi itu ada sebuah lembaga. Bukan, dia adalah sebuah badan usaha, lembaga usaha yang untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Jadi siapapun juga, terutama anak milenial, daripada bingung-bingung secara individu, malah kita bersatu, bikin koperasi 9 orang cukup, gitu kan? Misalnya seorang lagi kuliah lagi kuliah semester 6, pengen bikin usaha cuci mobil, ya kan? Kumpulin 9 orang, bikin PT segala macam susah, bikin koperasi karena sama-sama bikin. Nah, itulah jadi sebetulnya koperasi adalah lembaga usaha. Dari situlah kita mengharapkan, saya mendorong semua kaum milenial ini untuk berkoperasi. Kalau mau punya ide apa, wah saya mau bikin Instagram nih, ya untuk jualan makanan, ya kan? Nah, daripada satu-satu, mendingan bisa satu dari koperasi, ya kan? Jadi kalau sekarang istilahnya kan terkenalnya buka apa itu? Buka dapur. Ya, ada yang buka dapurnya hari Senin, ada yang Selasa, hari Rabu, iya kan? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu bisa jadi nanti. Misalnya koperasi koperasi maju bisa bisa jualan setiap hari. Iya benar. Jadi mungkin lebih ke karena kita lebih ke wadahnya Iya, ya Pak ya. iya. Jadi saya mau berusaha sama teman-teman kumpul dinaungin di bawah koperasi Iya. gitu. Sedangkan kan emang gampang banget ternyata Pak ya. Daripada kita buat PT atau CV legalitasnya susah, biayanya Betul. pun mahal. Betul. Sedangkan kalau di koperasi udah caranya gampang gitu ya. Menarik sekali ya Pak. Dan pemerintah juga saat ini dulu koperasi nggak boleh ikut tender. Oh, kenapa tuh Pak? Iya, karena dianggap bukan lembaga usaha dan lain sebagainya. Tapi sekarang sama pemerintah pimpinan Jokowi boleh ikut tender. Malah tendernya dinaikkan hingga 15 miliar. Tadi Bapak udah sempat ngejelasin singkat nih Pak. Kalau Iya. kita mau daftar member koperasi itu seperti apa? Mau daftar jadi anggotanya gimana gitu. Boleh digambarin lagi nggak sih Pak? Saya punya 9 orang teman. Iya. Saya daftarnya lewat mana sih Pak? Udah cukup menghubungi kami ya Oke. dari Dekopin Jakarta ya. Nanti khususnya ada ketua program aksinya atau siapapun juga sana, langsung nanti kita kontak dengan notarisnya, nanti kita kontak dengan notarisnya, nanti notarisnya berhubungan dengan 9 orang ini kapan dan di mana ya, nggak usah datang ke kantor notaris. Zoom aja. Zoom aja, tapi memang ada persyaratan mesti tanda tangan, nota dan segala macam, kita fasilitasi. Kita bantu sehingga begitu jadi koperasinya sudah tinggal kebayar ke notarisnya, selesai. Jadi koperasinya dalam 9 hari. Jadi kita punya program namanya 9. Apa tuh Pak? 9 orang, 9 hari jadi koperasi. Makin lama koperasi makin digital. Ya. Ya kan? Bapak juga berusaha terus untuk itu. Untuk sampai di titik ini nih, gitu, Bapak udah melakukan apa aja sih Pak? Nah, Maksudnya upaya-upayanya? saya sebagai ketua Dekopin dengan pengurusnya mendorong anak-anak muda untuk berkoperasi dan berkreasi. Jadi ada satu yang luar biasa. Ini akan kita luncurkan bulan depan. Ada 9 anak
Ada yang udah lulus, ada yang masih kuliah, ada yang masih... Dia ketemu dengan saya. Dia bilang tuh, karena waktu itu panggilnya Om. Karena umurnya sama anak-anak saya. Oh, saya punya ide begini. Gimana? Oh, itu ide bagus. Jadi dia bilang, Om, kita mau bikin kayak Tokopedia nih. Loh, buat apa kamu nyaingin Tokopedia? Enggak, Om. Saya mau bantu UMKM, tapi saya mau membangun suatu platform e-commerce yang berjualan bunga. Jadi orang kalau mau ngirim bunga, cukup cari aja toko bunganya di dalam platform itu. Langsung bayarnya, langsung di situ dan lain sebagainya. Nanti kita kembangin ke seluruh Indonesia. Noh, bagus dong itu idenya. Jadi orang dari Sumatera Utara, orang dari Lubuk Linggau, mau pesan bunga buat keluarganya atau temannya atau pacarnya yang di Jakarta, gampang, cukup dalam sebuah aplikasi. Ini luar biasa. Sampai mereka sudah berkembang, sampai Om, kita juga punya teman-teman kita yang kuliah di luar negeri. Kita juga mau ajak join. Inilah dengan 9 orang membuat koperasi, jadilah itu platform. Ada lagi satu anak muda. Dia bilang, wah saya akan mau bantu para pengusaha yang ngendarin ojol ya. Ojol supaya cari rutenya lebih mudah. Tapi nggak pakai Google Map. Dia bilang gitu. Kita mau bikin sendiri. Itu jadi. Udah berjalan tuh Om? Udah berjalan. Kalau cari itu ada namanya Spada. Dia bilang, kok kamu kasih nama Spada? Ya kan kalau kita datang kan Spada. Jadi kita bikin Spada. Lu anak-anak muda. Saya bilang, saya dorong, ayo. Dia bikin koperasi juga. Jadi banyak kreasi-kreasi anak muda ini. Ya, mereka cukup. Dari dulu mereka bingung. Bikin PT, sahamnya harus sekian, harus begini. Ada komisaris utama, ada begini. Kalau koperasi kan enggak. Cukup ada pengawasnya, ada ketua, bendahara, sekretaris. Cukup. Dan lainnya. Tapi mereka punya hak yang sama. Nah disinilah kenapa saya minta mendorong anak-anak milenial untuk berkoperasi. Karena di koperasi ini tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Semua sama. Bagi rata. Bagi rata. Nah anak-anak muda kan begitu asal muasalnya. Nantilah setelah mereka sudah besar kalau mereka mau bikin PT silakan. Asal kita tahu aja. Di Korea Selatan. Koperasi itu ada yang mempunyai aset $2 miliar. Banyak sekali. Nah inilah sebetulnya makanya ada lagi saya bilang yang cocok untuk lembaga usaha. Untuk anak-anak muda ya koperasi. Makanya saya mendorong kalau milenial untuk berkoperasi. Mau apa juga bikinlah koperasi. Miss banget saya mendengarnya tuh sampai oh gitu ya. Karena bener-bener menurut saya sih Pak pengetahuan soal koperasi tuh masih kurang banget sih. Apalagi emang untuk anak zaman sekarang gitu. Di Bapak tahu gak sih kira-kira berapa sih masyarakat Indonesia tuh yang join koperasi Pak? Sangat kecil. Di bawah 0,5%. Karena mereka mungkin mereka jadi anggota. Tapi mereka tidak ngerti apa itu. Manfaatnya. Jadi tidak aktif ya, hanya join biasa nama aja join gitu biasa. Anggota. Nah, jadi banyak seperti ada induk koperasi pasar, ya kan? Nah, koperasi pasar itu anggotanya adalah para pedagang-pedagang pasar yang ada di pasar-pasar. Itu dia anggota koperasi. Secara tidak sadar dia sudah menjadi anggota koperasi. Tetapi jiwa untuk berkoperasinya belum ada. Nah, inilah yang saya mengira, marilah kita bikin koperasi. Bisa aja 9 toko yang ada di situ bergabung bikin satu koperasi. Sehingga mereka aktif berkoperasi. Kita masih sangat lemah. Sebuah negara itu mempunyai kekuatan UMKM-nya sangat bagus bila pengusahanya itu ada 2%. Nah kita itu masih di bawah 2%. Maka kita dorong anak-anak muda ini untuk berusaha. Bukan kerja sama orang. Gitu. Tapi saya tidak menghalangi. Ada anak muda yang punya jiwa, mendingan saya setelah lulus saya kerja sama orang, boleh. Tapi ada juga, saya pengen berusaha. Suatu negara, kenapa di Amerika itu ekonominya bagus? Karena pengusahanya itu lebih dari 10%. 10% malah ya? Dari seluruh masyarakat Amerika itu pengusahanya 10%. Nah disitulah saya ingat bahwa kita perlu mendorong. Nah saya lihat anak-anak milenial sekarang sudah pemikirannya sudah broad minded, ya kan? Nah, mari sekarang kita dorong. Banyak juga yang tanya, jadi gampang loh bikin koperasi. Gampang.
Kalau kita mau berusaha 9 orang ngumpul lah, langsung bikin. Dulu memang agak sulit karena harus 20, ya kan. Nah, sekarang udah gitu. Bikin 9 orang jadi koperasi. 9 orang jadi koperasi. Nah, maaf nih Pak, Iya. saya mau nanya. Kalau semakin banyak yang join koperasi nih, kan itu menguntungkan kita jelas dong Iya. sebagai Pengusahanya. pelaku bisnisnya Iya, gitu. iya. Nah, untuk koperasinya sendiri Pak, Loh, itu tugas kita. jadi supaya Dewan Koperasi itu adalah salah satu bagian dari dia bukan pemerintah, tapi lembaga yang diakui oleh pemerintah. Karena kita berdasarkan Kepres, berdasarkan Undang-Undang tahun 92 dan keputusan Presiden tahun 2011. Jadi Kepres tahun 2011. Sehingga koperasi itu adalah sebagai tangan kanannya pemerintah untuk mendorong untuk berkoperasi. Itulah tujuannya. berarti memang tujuan utamanya itu benar-benar untuk memajukan masyarakatnya kita Betul. sendiri ya Pak. Iya. Tugasnya di Kopindo adalah seperti itu. Membantu mendorong orang untuk berkoperasi. Menarik. Saya cari teman apa habis ini ya, buka Boleh. koperasi. 9 orang berusaha, kan bisa. Sarah mau jadi presenter, kumpullah 9 orang presenter. Jadi buka semacam manajemen ya. Manajemen. Kalau ada yang butuh presenter bisa ke saya. Gitu. Cakep. Daripada satu-satu Sarah, atau siapa Aulia, atau siapa segala macam, 9 orang berkumpul, ya bisa jadi sebuah manajemen. Siapa yang manajemennya? Hari Senin, Sarah. Ya kan? Hari Selasa, siapa? Hari Rabu siapa yang terima telepon dan kontrolnya? Udah jadi. Kerja di rumah apa? Masing-masing punya pekerjaan lainnya, nggak ada masalah. Iya benar. Hmm. Majuin masyarakat, terus jadi mengurangi nganggur juga Iya, Pak, lapangan pekerjaan betul. lebih banyak. Betul. Memang sih sebenarnya kalau masyarakat tahu gimana koperasi itu, gimana sistemnya, saya yakin banget sih Pak, pasti banyak banget yang mau join dan bangun usaha di bawah naungan koperasi pastinya. Nah itu. Ya, seperti itu. Dengan digital corp inilah, ya saya mengharapkan ini bisa jadi suatu fondasi. Ya, sebuah alat untuk menyebarluaskan informasi ya terhadap apa itu koperasi, bagaimana cara buat koperasi, fungsi untungnya apa dan kemudahannya apa, sehingga jangan ada suatu persepsi yang salah bahwa koperasi itu adalah sebuah lembaga yang menjadi anggota terus nggak tahu untuk apa. Koperasi itu adalah lembaga usaha. Gitu. Hanya memang dia berbeda dengan yang lain. Karena dia tidak mengikuti aturan-aturan perusahaan terbatas. Ada sahamnya dan lain sebagainya. Tapi ini adalah kebersamaan. Gitu. Nah di sini ada. Apalagi sekarang untuk kaum milenial sangat cocok untuk berkoperasi. Karena dia orang dengan tidak punya modal pun mempunyai dihargai. Di dalam sebuah wadah. Gitu. Kebanyakan memang kita-kita yang muda nih kadang punya ide kurang modal ya Pak. Nah, gitu. gitu. Idenya sih banyak. Betul. Gitu. Nah tapi dengan berkoperasi, berkumpullah ide, bersatu, modal mudah. Seperti contoh yang tadi saya sampaikan. Yang koperasi buat bunga itu. Mereka punya apa? Ide, semangat, dan kemampuan untuk membuat software. Betul. Nah ini kan salah satu bentuk contoh digitalisasi nih Pak dari Iya. koperasi. Lainnya apa sih Pak? Selain podcast ini nih gitu. Ada bentuk digital lain nggak sih Pak dari koperasi? Contohnya tuh. Ya sebetulnya kita membuat apa seperti ada website ya. Ya nanti cara membuat koperasi pun itu kan dalam bentuk website. Jadi dia tidak perlu lagi untuk datang kemana-mana ya. Maka dalam era digitalisasi ini segala macam itu semua bisa dikembangkan melalui sebuah sistem digital. Makanya digital copy ini kita jadikan sebuah fondasi untuk menyebarkan informasi dan saling bertukar pikiran dan saling bertukar pengalaman. Ya, jadi saya harapkan dari digital copy ini banyaklah koperasi-koperasi yang sudah berhasil membentuk, apa sedang berusaha untuk diajak diskusi. Betul, diajak Ya, sharing Pak ya. diajak gitu. sharing. Sehingga digital copy ini sebagai sebuah tempat untuk sharing ya kepada ilmu, sumber daya, permodalan dan sebagainya untuk saling bertukar informasi sehingga bisa akan terjadi saling bertemunya. Selama ini mereka bertemu di mana? Karena pertemanan dan sebagainya. Tapi dengan saya harapkan bahwa digital corp ini sebagai sebuah fondasi, sebuah tempat untuk ngumpul-ngumpul, kongko-kongko dan saling bertukar pikiran, dan juga saya mengharapkan teman-teman koperasi yang lainnya yang sudah punya
sukses dan segala macam bisa menyumbang pengalamannya di podcast ini, sehingga akan sangat berguna bagi masyarakat seluas-luasnya. Duh Bapak, saya nggak berasa banget ngobrol udah panjang banget sama Bapak dari tadi. Emang Udah, saya mesti di stop, kalau enggak 3 jam berhenti ngomongnya. saya seneng kok ngobrol gini Pak, Iya. karena benar-benar ilmu baru buat saya. Iya. Karena saya mewakili juga teman-teman yang di rumah atau Iya. dimanapun dia yang nonton podcast ini nantinya pasti penasaran Pak gitu. Karena bukan nggak tahu ya, maksudnya tahu koperasi itu luarnya doang nih Iya. gitu. Setelah ngobrol banyak banget ilmu baru yang saya dapetin dari Bapak. Iya. Semoga nantinya saya bisa jadi anggota aktif dari koperasi Nah Pak. gitu, saya dukung. Jangan melihat Dekopinnya, ngelihat pada diri saya bahwa kita semua teman-teman yang mempunyai jiwa koperasi ingin selalu memajukan koperasi untuk menjadi lebih besar, sehingga akan menggunakan secara ekonomi ya sebagai masyarakat agama akan tertolong, akan terbantukan. Iya benar. Gitu. Iya Bapak. Gitu. Oke. Kayaknya udah cukup kali Pak ya. Iya. Sesi kita sudah panjang banget nih sharingnya. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya yakin Bapak Sama-sama, punya Sarah. agenda kesibukan yang padat. Makasih udah meluangkan untuk datang ke sini Pak. Terima kasih Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah selesai nih sesi sharing dengan Bapak Suryo selaku Ketua Dekopinwil Provinsi DKI Jakarta. Next, untuk episode DigiCopcast minggu depan, saya mau sharing sama seseorang narasumber nih yang membidangi digitalisasi masih dari Dekopinwil DKI Jakarta. Jangan lupa untuk yang punya pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe ya. Terima kasih.